Para pemirsa dan teman-teman sebangsa dan setanah air, kembali bertemu dengan saya, Sugeng Saryadi, dalam forum Sugeng Saryadi, yang merupakan kerjasama Sugeng Saryadi Syndicate dengan QTV, Harian Sore Sinar Harapan, sebuah harian sore yang pantas untuk dibaca, dan PT Indofood Sukses Makmur Terbuka. Para pemirsa, episode ini saya merasa sangat berbahagia karena didatangi oleh tamu-tamu terhormat saya, panelis handal saya yang sudah sering datang, dan saya tidak menyangka hari ini juga saya bisa ketemu dengan teman lama yang mungkin pada waktu itu saling pandang tapi tidak mengenal secara dekat, tapi nowadays dia adalah tokoh dalam bidang hukum yang handal sekali. Tema sebelum memperkenalkan tamu-tamu saya ingin mengajak para pemirsa untuk menyimak tema yang akan saya bicarakan. Saya beri judul Magnitude Uang, tanda petik atau tanda titik 2 di situ subjudulnya, Time Magazine versus Indonesia. Jadi beberapa waktu yang lalu ada satu kasus hukum yang telah dimenangkan oleh, dalam hal ini tuduhan dari Time Magazine terhadap mantan Presiden Republik Indonesia Soeharto dimenangkan oleh Soeharto. Tapi hari ini saya beri judul Magnitude Uang, Time Magazine versus Indonesia. Saya akan sapa dulu tamu-tamu terhormat saya. Yang pertama, adik saya ini. Selamat datang, Fadlizon. Terima kasih, Pak Sugeng. Fadlizon sekarang ini adalah Direktur Institute for Policy Studies. Yang kedua, Bapak Ihsanuddin Nursi, pengamat ekonomi. Selamat datang. Dan ini yang saya sampaikan tadi, teman lama seangkatan saya, Bapak O.C. Kaligis. Selamat datang, O.C. Selamat malam, Pak. O.C. Kaligis adalah pengacara mantan Presiden Republik Indonesia Soeharto, pengacara penggugat Time Magazine. Tapi tentunya beliau memiliki satu kantor, O.C. Kaligis and Partners, ya, kurang lebih gitu ya. And Associate. Pak O.C., Pak Ihsan, dan Fadli, saya ingin memberi enlightening sedikit ya. Ya, silakan. Begini nih, magnitude uang ini saya agak sedikit bergetar kalau sampai sopir taksi, sampai ibu rumah tangga, sampai koran-koran 03 itu 1000, 06 itu 1 juta, 09 itu miliar, 012 itu triliun. Ini sekarang masyarakat kita membaca magnitude uang ini, oke ya. Itu triliun itu seperti barang yang bisa dibayangkan. Padahal kalau saya memiliki 2 juta di kantong saya saja sudah berbahagia sekali. Nah, dalam kasus ini saya ingin membawa pertama, tidak pernah satu pejabat pun, Ihsan, dari perunding kita dengan IMF maupun World Bank ketika mereview negosiasi itu berani mengatakan, hanya menyebut utangnya saja, tapi tidak menyebut how much have we been paying, utang pokok dengan cicilan bunganya. Nanti Ihsan boleh meluruskan saya, tapi menurut catatan saya itu sekitar expert today itu 141 miliar dolar utang pokok, cicilan pokok dan cicilan bunga. Dan itu dikerjakan selama pemerintahan Republik Indonesia. Saya tidak mau menyebut itu Soeharto, itu Gus Dur, itu Megawati. We have been paying that. Satu. Tapi di satu hal lain, ini Indonesia hilang dari map. Termasuk kalau Anda melihat CNN, oke, itu weather report untuk
World News Asia, ada map Indonesianya, ada Jakarta disebut, tapi yang disebut Bangkok 32 degrees, something like that ya. Atau it will be some rain, tapi Jakarta mix. Kita sekarang menurut saya we feel inferior, malahan incompetent, malahan terlalu sopan santun. Ya, Isan, lembut. Okay. Apakah kita akan, ini emporium Amerika ini is tumbling down, falling down. Dulu dia pernah waktu Khomeini, this Khomeini will last only 10 years. Sampai sekarang Iraq, he said he will win in so many months. Sampai sekarang belum pernah selesai. Dia kalah di mana? Vietnam dia kalah. Di mana-mana dia kalah. Ini dalam saya membicarakan magnitude uang, saya akan ke Pak Oce dulu nih, karena Abdul lah ya mengenai ini. Jadi ini Pak Oce ya, ini kita ini sudah melihat bagaimana sekarang di dunia ini sedang tumbuh perlawanan. Ini bukan masalah Pak Harto saja. Saya mau bicara mengenai Republik Indonesia. Di Irak, pers nasional, internasional sudah menghukum begitu, tapi they cannot beat. Bolivia they cannot beat. Venezuela they cannot beat. Ya kan? China they cannot beat. Russia is on the move sekarang. Kita terlalu sopan. Dan ini masalah uang ini, Oce. Ini it's not small. Oke, serahkan kepada publik. Tujuan Time Magazine kepada Republik Indonesia ini, atau dalam hal ini Soeharto, kan dia dikatakan swindle antara 15 sampai 35 billion itu, kan begitu. Umum harus mengetahui uang sebanyak itu imaginable atau tidak. How can it happen? Kalau betul itu, bagaimana mengumpulkannya? Dalam hal ini ketika Anda menang itu, you explain supaya publik ini serah. Baik. Sebenarnya kan yang kalau kita ngomong hukum itu kan a matter of fact. Itu baik di Indonesia maupun di Guernsey sudah saya berikan kepada hakim di sana bahwa evidence-nya nggak ada, no. Dan hakim mengenai Time Magazine itu sudah dikesampingkan. Kalau saya lihat judulnya Pak, magnitude uang itu kan dari bahasa Latin magnus, besarnya, dahsyatnya duit ya. Dahsyatnya duit, katakanlah ini ngomong mengenai debt. Tentu kan ada repayment dari debt. Kita nggak pernah diberikan moratorium. Dan World Bank pada waktu itu sangat berperan memberikan kepada pemerintah Indonesia, katakanlah di masa itu juga, pinjaman-pinjaman itu yang notabene kalau kita ngomong bank, tentu pinjaman itu visible. Kalau Somalia dia tidak akan memberikan pinjaman itu kepada sebesar begitu, karena memang prosesnya nggak ada. Jadi kita ini bukan artinya cuma mendapatkannya, tapi ketika kita difitnah, semua bangsa Indonesia ini jadi kedel. Dia nggak pernah tahu berapa utang pokok yang kita bayar, berapa interest yang kita bayar sampai hari ini, dan sampai sekarang mereka juga masih mau memberikan pinjaman itu. Karena Indonesia itu ada. Kalau Somalia kita lihat aja, Amerika datang kemudian dia pergi, karena itu negara kering kerontang, nggak ada apa-apanya. Kalau Irak sih ada minyaknya, jadi semua kan kepentingannya ujung-ujungnya duit. Nah, kembali kepada masalah hukum. Saya kalau mungkin masalah hukum, I just talk about a matter of fact and a matter of law. 1 sen pun nggak bisa dibuktikan, baik oleh Paribas. Itu cuma hearsay, dan apa katanya hakim. Dikatakan kepada pemerintah Indonesia, 9 tahun Anda mempunyai waktu, mempunyai network, masa Anda nggak bisa melakukan sesuatu? Sebenarnya kalau kita mau kaji, merenung lebih dalam, kok kita mau aja dipermainkan oleh katakanlah orang-orang asing? Kita nggak pernah kita nggak pernah mau membuka apa yang katakanlah Amerika buka di negara kita. Uranium Pak diambil banyak di Freeport. Tidak satu negara pun mau memberikan uraniumnya kepada dunia. Kalau uranium itu kita kelola, utang itu kita bayar semua kok. Pasti laut kita bisa artinya menghidupi kita. Karena mungkin negara kita diporak-perandakan oleh hearsay, dan orang artinya termasuk oknum-oknum bangsa kita itu ikut seolah-olah membenarkan.
Sekarang di mana Indonesia kita kalau begitu? Saya kira kita mulai dari sana, Pak. Bagus sekali. Ya, itu aja saya katakan. Jadi kalau katakan nama Rosat, saya bisa menjamin. Pernah saya katakan kepada alasan, saya kasih kuasa. Ini ngomong hukum. $10.000 aja untuk mendapatkan uang Pak Harto di luar negeri. Kalau Anda dapat, silahkan menghukum klien saya. Tapi kalau enggak, kembalikan 35 miliar itu kepada bangsa Indonesia yang menurut katakanlah kita bahas penulis kolom di Kompas. Kalau di situ itu sampai di bulan dan kembali itu nggak bisa siapa itu. Good point. Magnitude uangnya itu. Tapi itu kan magnitude yang memang di exploit, yang dianukan, yang diledakkan secara tanpa bukti. Jadi saya bilang, kalau ini mengenai katakanlah karena Time Magazine, Pak. Coba koran kuning di London tidak akan menjadi berita ini. Very good. Karena Time Magazine, World Bank, ini apa yang World Bank katakan kepada SBY? Kita nggak punya data mengenai Pak Harto. Tapi sempat. Sekarang mungkin saya pikirkan begini, Pak. Maaf ya. Ini Time Magazine. Kenapa kita nggak mulai membangun bangsa kita ini sendiri, Pak? Yang mempunyai sosis sendiri. Dan kita mulai. Kalau begini habis-habisnya kita ini dipermainkan luar negeri hanya apa? Karena mereka punya kepentingan, Pak. Barangkali termasuk Aceh, mereka porak-porandakan karena Aceh katakanlah bukan negara tandus, Pak. Banyak perusahaan-perusahaan asing di sana. Mungkin Papua sebentar lagi kalau bisa dia menjadi separate dari Indonesia karena uranium, Pak. Ingat, seorang bernama Lodewijk Baja Tampu Bolon. Dia belajar insinyur di daerah sebelum perang. Dia mau punya peta mengenai Indonesia. Ketika dia mendapatkan itu uranium, berapa kali dia katakan kepada Presiden, please, jangan berikan Freeport kepada orang lain. Karena tidak ada satu negara pun yang mempunyai uranium yang akan menjual negaranya kepada orang lain. Berapa nilai uranium? Makanya kalau ngomong mengenai hukum pembuktian, insada sebagai peace, cooperativeness, to be a witness. Tapi sampai hari ini 9-10 tahun nggak ada, Pak. Karena kalau di pengadilan saya tanya, Pak Sang, uangnya berapa? Gimana barang buktinya? Kapan? Kan selalu tempus dan locus delicti itu kan merupakan hal yang universal, Pak. Baik di katakanlah pengadilan sama aja. Sama, ya Pak. Good point. Sang, jadi coba Sang ya, untuk tidak misleading, nomor 1 mengenai kasus saya beri judul bukan kasus Time Magazine versus Pak Harto, tapi saya kasih lebih saya beranikan bahwa ini Time Magazine versus Indonesia. And my guess is not wrong karena Oke juga kelihatannya membacanya share my opinion. Dan untuk tidak mislead, jelaskan pada umum. Kita balik dulu ya. Seandainya Pak Harto itu mengumpulkan uang sebanyak itu, how did he do it? Judul yang Mas kasih judul konspiratif yang akan ditolak oleh para ekonom yang berpikirnya pasar. Judul yang kita berikan malam ini, Time versus Indonesia, judul yang sangat konspiratif dan akan ditolak oleh mereka yang beraliran pikiran politiknya liberal. Itu karena mereka yang menjunjung tinggi demokrasi liberal dan menjunjung tinggi mekanisme pasar pasti akan menyalahkan keputusan Mahkamah Agung yang menyetujui yang menerima gugatan Soeharto terhadap majalah Time. Nah, untuk melihat konspiratif itu sesungguhnya gampang salah. Kenapa saya bilang gampang? Pertama, proof of konspirasi itu kebetulan saya memiliki dokumennya. Bagaimana sesungguhnya kita melihat Indonesia masuk dalam perangkap penjajahan ekonomi sejak peralihan kekuasaan dari sesungguhnya bahkan sejak Soekarno sampai dengan Soeharto. Yang pertama, tadi kalau Oke menyebut soal Freeport, itu kesalahan Soeharto sendiri. Dia mau main-main dengan Henry Kissinger, sehingga Freeport disebut sebagai the great prize, hadiah terbesar dari Asia Tenggara untuk Amerika. Itu disebut oleh orang yang menyebut kehadiran mafia Berkeley di Donald Trump, begitu ya, sebagai hadiah besar bagi Amerika. Konspirasi kedua yang kita lihat mestinya bagaimana Indonesia ditempatkan sebagai mitra Amerika dan kemudian dipukul. Hal ini tidak hanya terjadi pada Soeharto, tapi juga terjadi pada Marcos.
terjadi juga pada Reza Pahlavi, terjadi juga pada beberapa tokoh-tokoh presiden di Amerika Latin, dipukul, diangkat dan dipukul. Artinya kuncinya adalah mereka harus selalu standar ganda. Nah, kebetulan ada kasus Time yang dimenangkan oleh Soeharto dalam masalah gugatan Soeharto terhadap Majelis Time. Dalam konstruksi kekuatan neolib, di mana multinational corporation menjadi kendali ketimbang sebuah perusahaan, ketimbang sebuah negara, jangan lupa Amerika yang besar itu pun sesungguhnya dengan anggaran Pentagon sebesar $198 miliar dikembalikan oleh paling tidak oleh Carlyle, Halliburton, Exxon dan berbagai lainnya, dan itu disebut oleh masyarakat Amerika sendiri sebagai KKN. Pada hakikatnya merupakan satu penggerak utama untuk bergeraknya mesin perekonomian dunia. Dan itu berarti ketika ada kelompok mereka yang difonis kalah, maka mereka akan tergerak. Good point. Tergerak untuk melakukan sebuah gerakan politik, melakukan perlawanan. Ini yang disebut konspirasi. Good point. Bagaimana bisa kita melihatnya? Dalam sejarahnya mungkin kita bisa ingat Robert McNamara dulu sebagai menteri direktur Bank Dunia, tapi latar belakangnya tetap menteri pertahanan. Kemudian juga sama kemarin Wolfowitz, gitu ya. Dan berulang kali semua orang-orang yang duduk di Bank Dunia adalah orang yang berlatar belakang Departemen Pertahanan Amerika. Dan seterusnya pasti seperti apa yang diceritakan oleh John Catlin, bahwa Bank Dunia adalah sarana paling ampuh bagi Amerika untuk menekan negara-negara sehingga mereka bisa menghisap sumber daya. Alright. Nah, itu yang kita bagi lihat sebagai bukti konspirasi. Apalagi masuknya Robert Dulles sebagai pengganti Wolfowitz. Dan kemudian kalau saya jadi Presiden Republik Indonesia, saya tidak sebut Susilo Bambang Yudhoyono, tapi kalau saya Presiden Republik Indonesia, ketika muncul juga nggak apa-apa. Ketika muncul isu Time dikalahkan Mahkamah Agung dan kemudian Bank Dunia serta PBB menyatakan Soeharto korup, menteri dan tanpa bukti, kalau pakai istilah lanjut, saya sebagai bangsa Indonesia, saya tidak akan menjumpai Robert Dulles. Kenapa? Karena saya punya harkat dan martabat. Exactly. Saya punya harkat dan martabat, dan saya tidak akan bilang bahwa pendahulu saya ada pencuri. Bagaimana logikanya? Logikanya gampang. Sampai dengan Soeharto berkuasa dan dijatuhkan 21 Mei, jumlah utang luar negeri Indonesia sekitar $75 miliar. Sekarang kalau rentangnya dicuri 20 tahun. Dicuri sebesar 15 sampai dengan 35 miliar, maka itu artinya dicuri antara 20%, seperlima, 15 per 75, berarti seperlima, 20%, atau 35 per 75, itu berarti mendekati 50%, berarti kita sebut sekitar 47%. Pertanyaan berikutnya, ditaruh di mana? Logikanya sekarang, kita ambil sekarang logika yang ditantang oleh O.C. Kaligis tentang barang bukti dan penempatan. Jadi lokus deliktinya Indonesia, lalu berikutnya barang buktinya. Nanti kita masuk ada 3 hal. Bagaimana perolehannya, bagaimana penggunaannya. Satu hal sebagai penutup begini. Kalau kita lihat ada yang dia curi sebesar 15 sampai dengan 35 miliar, maka penempatan begini. Dalam logika pebisnis yang tukang mencuri, yang tukang merampok negara-negara berkembang, itu digunakan 35 pulau Tax Haven Island. Kalau kemudian 35 Tax Haven Island itu kita lapis di 5, biasanya mereka bermain antara 5 sampai 7 untuk menjeli tinggal kesulitan untuk mengetahui apakah BCR atau Philip Morris, CPSCV. Pokoknya CV ini. Maka jumlahnya harusnya 175 perusahaan. Kalau 5 perusahaan, berapa itu? Kalau 7, itu artinya dia memerlukan 225 perusahaan. Pertanyaan mendasar, masa CIA ini tidak bisa menemukan? Good point. Itu alright. Fadli, dilanjutkan Fadli. Go ahead. Ya, saya melihat bahwa dalam kasus ini, kalau kita melihat korupsi, apakah ada korupsi ketika itu? Saya yakin ada. Tapi yang dibilang magnitude tadi, saya merasa juga magnitude korupsi kita sebetulnya tidaklah seperti yang dibayangkan. Dengan mengatakan 15 sampai 35 miliar US dollar itu, saya kira satu angka yang sangat spektakuler. Saya pendapat bahwa ini sebetulnya satu penghinaan terhadap bangsa Indonesia. Jadi mestinya yang pertama dikatakan oleh Presiden, kalaupun bertemu dengan yang namanya Robert Dulles itu, yang tidak pernah bersahabat dengan Indonesia, itu adalah bertanya secara kritis. Bukan kemudian ikut di dalam satu gendang yang saya sebut sopan santun itu. Ya. Alright, go ahead. Bukan hanya sopan santun, tapi sangat menyetujui apa yang menjadi inisiatif dari Stolen Asset Recovery itu tanpa reserve. Ya. Dan harusnya menurut saya yang dilakukan adalah bertanya secara kritis apa betul, karena ini bukan semata-mata pribadi Soeharto. Ini adalah menempatkan suatu
mantan pemimpin Indonesia selama 32 tahun di dalam posisi seperti itu tanpa bukti. Jadi menurut saya yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia mestinya adalah menggugat yang namanya PBB dan Bank Dunia. Karena itu merupakan setelah melemparkan satu isu tanpa ada satu bukti, ya, pencemaran nama baik. Jadi ini sejalan sebetulnya dengan gugatan terhadap Time Magazine. Saya kira banyak sekali kasus-kasus, termasuk yang kalau kita lihat misalnya kasus Wen Ho Lee melawan New York Times, LA Times, Washington Post, Associated Press dan lain-lain. Itu adalah seorang dosen di universitas yang dituduh membocorkan rahasia Amerika, warga negara Amerika sendiri. Akhirnya dia memenangkan 1,6 juta US dollar. Kemudian kasus Khalid bin Mahfuz melawan Cambridge University Press soal buku, karena mengatakan dia adalah orang yang dekat dengan Osama bin Laden. Itu dia mendapatkan juga permintaan maaf dari Cambridge University, kemudian dia mendapatkan uang. Kemudian kasus yang paling banyak itu adalah George Galloway, ini anggota parlemen Inggris, melawan Daily Mirror, Daily Telegraph, Christian Science Monitor. Mereka hanya minta maaf. Kalau yang lebih light gitu, itu adalah Catherine Zeta-Jones, bintang film. Pernikahannya tidak boleh diliput, ternyata ada orang yang menyusup, memotret, kemudian digugat di pengadilan, dimenangkan. Dan akhirnya pers itu menjawab, meminta maaf, kemudian mendapatkan kompensasinya. Jadi pers itu menurut saya bukan malaikat, mesti ada satu limit, tidak bisa, apalagi ini pers asing. Nah, pers asing seperti ini jelas sekali kalau kita baca buku baru-barunya yang baru terbit seperti Israel Lobby dan lain-lain, itu sangat ada racial bias, ada macam-macam ya bias-bias yang berada di belakangnya. Dan ini adalah sebetulnya bagian dari upaya juga untuk mengkerdilkan kita sebagai bangsa. Misalnya mereka selalu inline dengan kepentingannya World Bank, Bank Dunia. Bank Dunia tidak pernah sedikit pun mengkritik pemerintahan Orde Baru selama Orde Baru berkuasa, tidak pernah. Bahkan Indonesia dikatakan di dalam buku yang diterbitkan tahun 93, The East Asian Miracle, Indonesia adalah the next giant, Indonesia adalah the next tiger. Tidak ada kritik juga di dalamnya. Bahkan Stiglitz yang dulu pernah menjadi Chief Economist World Bank itu mengatakan Indonesia, pemerintahan Orde Baru sangat berhasil menurunkan kemiskinan dari 65% menjadi tinggal 11%. Itu dia bukan mau butuh Seko. Itu pertanyaan atau pernyataan dari seorang pemenang Nobel. Jadi kita melihat ini adalah satu kasus yang memang harus terus dituntut. Jangan sampai kemudian pers asing bisa seenaknya mendikte Indonesia. Very good. Good point. Oke, jadi sekarang begini. How far will you go? Menurut yang saya tangkap, saya mencoba mewakili publik. Saya memahami sekarang. Tidak bisa dibuktikan. Kemudian hitung-hitungan yang disebut kalau misalnya bertemu dengan Sule, saya kira nggak usah presiden. Ini kalau kita punya kecerdasan sedikit saja, bagaimana ya utang swindle 35 miliar dolar dalam 20 tahun. Nah, orang Jawa bilang, gitu caranya, bagaimana caranya? Oke, so how far will you go? Sudah menang, lalu sekalian kita clean up harkat martabat negara. Ini bukan soal Pak Harto, This is now on behalf in the name of a country, martabat. How far will you go dari sini? Jadi gini, saya tetap berpegang kepada saya ini orang Indonesia. Tetap. Kalau Pak Harto bisa dibegitukan, semua presiden bisa dibegitukan oleh satu yang namanya majalah Times. Yang bahkan oleh Mulai Lubis dikatakan putusan yang kejam. Saya bisa mengerti kalau seorang pengacara mengatakan putusan itu kejam. Terhadap siapa? Ya makanya, saya katakan mungkin kejam terhadap bangsa Indonesia yang terpuruk. Benar kata Bapak. Sebenarnya kalau untuk membongkar ini kan gampang. Mereka mempunyai katakanlah CIA, FBI, Mossad itu semua yang bisa meneliti uang itu kemana. 9 tahun nggak bisa lihat. Saya mau quote aja pernyataan Hakim di Grense. After 9 years and then you do nothing, you get nothing. What does it mean? Itu aja. Nah, sekarang kembali kepada kita sebagai seorang Indonesia. Ya, rasa kita, bangsa kita terpuruk hanya dengan fitnah terus menerus tanpa bukti. Sedangkan di satu sisi
katakanlah Amerika sebagai polisi dunia, polisi dunia loh, mendapatkan bukti aja nggak bisa, dan kita toh terbuai oleh kata-kata World Bank. Kalau kita katakan konspirasi, World Bank juga konspirasi. Kalau begitu, kenapa dia memberikan pinjaman kepada kita? Nah, sekarang untuk menanggapi Bapak, katakanlah ada kecurigaan dari Pak Harto, katakanlah waktu itu diundang penanaman modal asing. Kita ambillah Amerika Latin, begitu mau merintah orde baru, orde reformasi, dia nasionalisasi semua. Ya, saja. Kalau memang itu yang menjadi masalah, atau renegosiasi yang diuntungkan. Tadi sampai itu presiden siapa? Bolivia Bang Kali. Morales. Jadi sekarang kunci lagi dengan undang penanaman modal yang baru, privat apa menasionalisasi menjadi. Ya udah ambillah modal Kuba atau modal Cina lah. Modal Cina berapa lama dia selaku tirai bambu? Chavez melakukan. Iya, tirai bambu juga dia katakanlah di embargo macam-macam. Tapi karena dia bisa bangkit dari dalam, akhirnya sekarang dia pesaing Amerika yang paling besar, dan mungkin kalau untuk ekonomi dia yang kuasai dunia sekarang, karena 80% konsumer adalah orang Asia. Dan juga cadangan devisanya udah hampir 1.000 triliun. Bukan hampir, 1.000 lebih. 1.000 lebih. Ya, 17 triliun. Apa Jupiter? Tahun 83 ketika saya mau mimpin tim BRICS ke Shanghai, itu masih pakai sepeda semua. 2 tahun yang lalu saya ke Shanghai, waduh, itu negara modern itu. Kalah Amerika Bangkali sekarang. Bayangkan, dia mau takut apa mengenai marketing? 80% orang Aceh kok. 20% katakan orang bule yang kita quote and quote. Tidak apa ya. Nah, kalau kita bisa kayak Cina begitu, kita mau punya sumber kok, of course. Kenapa nggak bisa kita berdiri sendiri kalau kita mau? Tetapi kalau selama kita selalu terpuruk menghilangkan quote and quote Indonesia kita, kemana-mana pun kita akan hanya kepada satu isu, kepada satu hearsay. Sebegitu hinakah bangsa kita? Good point, okay. Very good. Jadi Fadli dan Ihsan, kita narik nafas sebentar, kita minum air putih yang ada, karena ini kita lakukan malam hari. Nanti kita kerucutkan. Saya juga akan mendirect ini, momentum yang bagus ini dari menangnya tuntutan Soeharto sebagai warga negara Republik Indonesia terhadap Time Magazine. Nanti kita kupas sesudah kita jeda dan mereka berolah film. Jeda dulu sebentar. Sinar Harapan mengembangkan jurnalisme perdamaian, menyajikan informasi penting dan menarik serta kritis sebagai acuan pengambil keputusan esok hari. Sinar Harapan, tampil baru minimal 20 halaman dalam format 8 kolom. Sorenya para sore Sinar Harapan. Sorenya para sore Sinar Harapan. Sorenya. Sebuah cerita tentang perjalanan hidup yang penuh dengan emosi dan cinta. Sugeng Saryadi mempersembahkan album Talking to You. 10 lagu manis yang menjadi closing song program talk show Sugeng Saryadi Forum. Dapatkan segera CD-nya hanya di QTV. Dapatkan segera koleksi CD Sugeng Saryadi Forum. Sebuah tayangan talk show yang dapat menambah wawasan Anda tentang dunia politik, ekonomi, sosial, dan budaya. CD Sugeng Saryadi Forum dapat langsung Anda miliki dengan menghubungi kami di alamat ini. Selalu ada jalan, meski perekonomian sedang lesu. Kami bersyukur menjadi mitra perusahaan yang memahami pemberdayaan usaha kecil menengah. Mari kita jalin usaha bersama. Para pemirsa dan teman-teman sebangsa dan setanah air, masih dengan saya, Sugeng Saryadi, dengan tamu-tamu terhormat saya, Bapak Fadlizon, Bapak Ihsan Nursi, dan Bapak Utri Kaligit. Dengan tema episode kali ini adalah magnitude uang, Time Magazine versus Indonesia. Ihsan, ada momentum. Kadang-kadang kalau main catur itu kan rumusnya adalah
menggerakkan, you have to make a move. Jangan diam, jangan ragu. You find dari sekian kemungkinan berjuta-juta langkah untuk melawan lawan Anda itu, tidak boleh melihat lawan satu mukanya jelek banget, gua nggak demen. You have to make a move untuk memenangkan. Nah, ini momentum menangnya kita Indonesia terhadap Time Magazine itu momentum untuk membuat hakmat. Bahasa Belanda itu hakmat tuh ya, bahasa Belanda. Apa namanya itu? Hakmat. Jasmine. Nah, jadi ini momentum ini penting kan. Ternyata secara hukum OC sudah mengatakan no proof. You can go to hell. You kejar terus kan ini. Ya. Selama you tidak bisa membuktikan, you lose. Kan begitu. Dan sudah dibuktikan ini tuh kalah dia. Pak Rizwan tadi mengatakan banyak masukan yang kalah dalam kasus begini dan dibayar. Iya kan? Kan, kerucutkan lagi. Now or never kan. Anda nyebut tadi konspirasi. It's been too long kan? Tidak ada keberanian menyebut begini aja. Salah Pak World Bank sama IMF. We have been paying you utang pokok dan bunga 141 miliar dolar. Tidak pernah ada statement itu dari seorang pejabat Republik Indonesia. Saya nggak pernah dengar. Saya dengar dari you, tapi saya nggak pernah dengar. Sang, kerucutkan kan? Go ahead. Sebenarnya saya melihatnya ada dua ya. Pada posisi Soeharto yang dikategorikan sebagai stolen, rendah betul itu. Saya juga tidak ingin meninggikan harkat Soeharto yang itu, tapi saya ingin menempatkan secara proporsional. Tempatnya secara proporsional. Kalau kita tempatkan secara proporsional, maka posisi Soeharto yang dianggap mencuri sebagai 15 sampai dengan 35 miliar, mestinya kita hitung per bulan, per tahun, Soeharto mengambil 1 miliar karena berkuasa sekitar 32 tahun. 1 miliar lebih diambil. Kalau 1 miliar lebih diambil, maka 1 miliar bagi 12 bulan, paling tidak dia harus mengambil paling tidak 80 juta. 80 juta sekian. Iya, 80 juta dolar itu. Iya, per bulan. Per hari berapa? Kalau 4 bulan juga bisa sekitar 3 juta kan, dan 2 juta setengah, 2 juta sampai dengan 2,8. Bagaimana itu caranya? Dan itu susah caranya. Satu yang kedua, itu kasus luar negeri. Sekarang kasus dalam negeri. Saya yang tadi Pak Willy bilang ada korupsi. Ketika saya di DPR, dan ini OC masih menghadapi persoalan gugatan perdatanya Kejaksaan Agung, saya ingin mengatakan begini. Ketika saya di DPR, saya bilang begini, sebaiknya uang-uang yang pernah Soeharto ambil lewat yayasan itu dikembalikan saja ke negara. Karena memang dulu perolehannya berdasarkan kepres-kepres itu seperti itu. Dan waktu itu terjadilah negosiasi antara pemerintahan Habibie dengan Hayono Suyono sebagai, dan semua kegiatan mengelola yayasan terjadi. Nah, lalu Kejaksaan Agung karena berhadapan dengan kasus pidana tidak selesai dan dianggap sakit, tidak bisa lagi dihadirkan ke sidang, maka dilakukan gugatan perdata. Saya bilang begini pada satu institusi negara. Kalau Anda memainkan isu gugatan perdata 1,5 miliar dolar, maka pada hakikatnya Anda sedang memainkan sebuah isu hukum, kasus hukum yang sangat kuat. Pertama, waktu itu saya menghitung kurang lebih ada sekitar 100 kepres. Dan dasar hukumnya harus dibongkar habis. Ada kurang lebih 100 kepres. Untuk mengumpulkan yayasan itu. Untuk membenarkan itu. Artinya secara struktur hukum, yuridis legal, dia susah. Ada kepresnya kok. Persoalan itu kan apa yang saya sebut dalam kategori itu perolehannya kok. Jadi basis hukum perolehannya dia punya kepres. Lalu apakah kepres yang benar itu yang mesti dibuktikan secara hukum. Buktikan secara hukumnya susah. Kenapa? Karena sudah berubah. Satu. Yang kedua, kemudian penggunaan. Nah, di sini penggunaan. Kenapa mesti pakai kasih Teguh Pratama? Kenapa mesti kasih Bang Busta? Kenapa mesti kasih Kiani? Gitu kan? Itu yang jadi masalah. Dalam bahasa kayak itu, maka masuklah yang Pak Dirjen tadi sebut. Ya ada korup, tapi sekarang persoalan korupsinya mau diapain? Atau memang kita mau gugat balik? Mestinya kalau kita memang bangsa ini, saya lihat dulu ke dalam sebelum kita keluar. Mestinya kalau memang bangsa ini tipikalnya selalu ngorek-ngorek masa lalu, ya maka dia tidak akan pernah maju. Itu kerugiannya luar biasa kalau korek-korek masa lalu aja terus nggak mau menatap ke depan, kerugiannya 3-4 kali lipat. Itu kasus. Nah sekarang kita lihat keluar.
Kalau kita lihat keluar dan kita ingin memperdalam kasus yang 35 miliar, 15 sampai dengan 35 miliar, dan ternyata posisi begitu, saya mengatakan begini. Kasus terberat dari posisi 15 sampai dengan 35 miliar sesungguhnya bukan kasus hukumnya, tapi kasus pencitraannya. Kasus pencitraannya yang sedang dibangun oleh Bank Dunia bersama PBB. Dan kalau kasus pencitraannya, maka sesungguhnya sedang dipukul adalah mental Indonesia, memang mental terjajah itu. Nah, kalau bangsa Indonesia termasuk para pemimpin yang masuk dalam perangkap mental terjajah, gitu ya, dalam perangkap politik, maka ekonominya mudah sekali dijarah. Good point. Yeah. Dan kalau mental terjajah begitu dan kemudian ekonomi dijarah, maka secara budaya dia tidak akan pernah bangkit. Dan secara budaya tidak pernah bangkit, itu berarti tidak akan ada harkat dan martabat di dalamnya. Itu yang saya bilang pada pemilu 99 2004, mestinya itu momentum apa yang disebutnya mengembalikan harkat martabat. Tapi itu sederhana. Bagaimana Jepang dan Jerman? Jepang dan Jerman telah perang dunia kedua. Tapi Jepang dan Jerman kembali kepada nilai-nilai dasarnya. Dan kita tidak kembali pada periode pemilu 99 maupun pada pemilu 2004. Sehingga kita kehilangan kesempatan mengembalikan harkat dan martabat. Dalam bahasa yang lebih sederhana seperti itu, ketika tadi disebut oleh OC, ini kan persoalan foreign debt, soal utang luar negeri. Maka pertanyaan paling mendasar, kenapa kalau kita sadari foreign debt, setelah kasus pernyataan Bank Dunia seperti itu, serta-merta Bank Dunia menawarkan tingkat suku bunga lebih murah dengan membandingkan bahwa obligasi yang dijual oleh pemerintah jauh lebih risiko. Saya bilang pada sebuah media, itu bukti. Belum selesai saya bicara, saya bilang Bank Dunia serta-merta menawarkan pinjaman lebih murah. Padahal saya bilang, saya curiga pada cara Bank Dunia kayak gitu. Dia pasti sedang punya kepentingan menawarkan lagi pinjaman pada Indonesia karena Bank Dunia tidak mau bernasib seperti IMF. Apa kasus Anda? IMF di seluruh dunia rusak namanya karena gagal dalam menyelesaikan krisis. Satu. Yang kedua, IMF telah memperburuk Indonesia jatuh ke lubang yang paling dasar dan diakui, tapi tidak mau minta maaf. Yang ketiga, IMF merugi, walaupun sudah menjarah habis-habisan. IMF merugi, Bank Dunia tidak mau bernasib sama. Seorang Muhammad Yunus, pemenang Nobel Perdamaian itu menyatakan, dari kerangka kehadiran IBRD, International Banking Research and Development, mestinya dari 20 miliar itu diberikan orang miskin. Dalam fakta, Bank Dunia tidak pernah memberikan 2 miliar itu kepada orang miskin. Apa artinya? Artinya Bank Dunia sendiri sudah menyalahi fungsinya. Tapi di sisi lain, ketika Paul Wolfowitz melakukan sebuah tindak kolusi dan nepotisme kepada pacarnya, dia nggak dapat peran apa-apa untuk lebih cepat. Kan ada yang salah, dan secara hukum politik nggak benar, secara moral juga nggak benar. Itu ya. Tadi, you confirm lagi ya bahwa begini ya, kita tidak menafikan dari Marxism atau itu sikap-sikap atau tindakan tidak terpuji waktu zaman Orde Baru itu. Kita tidak menafikan itu. Saya begini, tadi dia menyebut Cina. Cina sekarang menjelang Olimpiade 2008 ini, dia sedang membangun sesuatu yang ingin menyamai tembok The Great Wall itu dalam bentuk teknologi yang modern. Dia bangga, dia mau menunjukkan itu. Di Tiananmen, gambarnya tuan gambar Mao Zedong. Mao Zedong membunuh 30 juta. Itu melanggar hak asasi yang paling dasar. Tapi bangsanya maju ke depan, tidak melupakan itu, tapi tidak menangisi itu, sehingga dia bisa memiliki cadangan devisa sampai berapa tadi? 1,3 triliun. Dia bisa membeli apa aja yang ada di Amerika, iya kan? Tapi you confirm lagi, momentum ini jadikan momentum bangkitnya apa istilah Anda tuh? Harkat dan martabat, mental bukan tidak terjajah. Go ahead saja. Ya, memang benar ya. Saya pikir apa yang terjadi sekarang ini adalah satu cermin dari proses yang cukup panjang dari pengkhianatan elit. Jadi menurut saya di era reformasi, sejak yang disebut era reformasi yang sebetulnya demokrasi liberal itu banyak sekali pengkhianatan elit yang luar biasa. Dan kita semakin melihat simpul-simpulnya di berbagai bidang. Mulai dari amandemen Undang-Undang Dasar 45 di bidang politik, di bidang ekonomi. Ini adalah satu penjarahan yang luar biasa terhadap kekayaan kita, terhadap martabat kita, sehingga akhirnya mental kita pun dijajah. Jadi kita sudah dijajah mulai dari mind kita, mulai dari otak kita gitu ya. Sehingga kita menjadi bangsa yang rendah diri, menjadi inlander dan lain-lain itu. Nah, padahal kita mestinya menghadapi dunia luar, seperti yang Pak Sugeng bilang tadi, harusnya kita lebih
punya dignity, punya ofensif. Masalah dalam negeri kita selesaikan di dalam negeri. Jangan ada masalah HAM lapornya ke Kongres Amerika yang merupakan lembaga yang menurut saya melegitimasi pembantaian di Irak dan lain-lain, ya, kekejaman. Ini kan menurut saya satu pengkhianatan, ya, pengkhianatan terhadap cita-cita bangsa, pengkhianatan terhadap merah putih, pengkhianatan terhadap para founding fathers dan seterusnya, sehingga kita selalu meremehkan diri kita sendiri. Nah, kembali kepada masalah ini, menurut saya memang benar kalau masalah pembayaran dari Time Magazine ini bukan hanya masalah besarannya uang, tapi masalah apakah kita ini sebagai negara ini diakui atau tidak secara internasional. Apakah kita ini masih merupakan satu negara? Kalau kita tidak bisa menuntut hal yang sebetulnya cukup sederhana melawan sebuah majalah, kok kita tidak bisa? Gitu ya. Masa apalagi melawan satu negara? Ini melawan satu buah majalah, gitu. Kita tidak bisa melakukan itu. Nah, jadi ini menurut saya satu terobosan yang memang pemerintah harusnya mendukung, ya, bukan kemudian pemerintah justru mengabdi kepada World Bank, IMF dan lain-lain. Ini kan pemerintah harusnya sadar, ya, harus merubah cara berpikir. Bank Dunia itu seperti yang katakan oleh Saudara Ihsan tadi, ini kan juga lembaga yang sebetulnya lembaga yang korup. Yang mengajari kita korupsi itu antara lain Bank Dunia. Mulai dari kickback dan lain-lain, biaya konsultasi yang besar. Sebetulnya biaya pembangunan yang diberikan oleh mereka itu kan untuk membiayai kehidupan mereka sendiri. Jadi itu harusnya mulai disadari. Jadi kita kritis sebagai satu negara. IMF juga demikian. Makanya di Eropa, bahkan di Amerika sendiri ada gerakan 50 years is enough. Lembaga-lembaga itu harusnya dibubarkan. Bank Dunia, IMF, karena itu adalah alat imperialisme Amerika. Itu headquarters-nya di Washington, tidak boleh tidak di Washington. Kalau WTO masih di Geneva, tapi itu harus di Washington. Dan mereka berbagi kekuasaan di situ. Hanya World Bank, hanya orang Amerika. IMF harus dengan orang, dan dia makan gaji dari situ. Kan? Dari kita. Ya. Dan kalau dulu Jeffrey Winkles mengatakan, kalau korupsi itu lewat di depan matanya World Bank, ya harusnya World Bank ikut bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di Indonesia. Nah, dan kemudian kalau kita melihat korupsi itu sendiri, saya yakin kok setiap presiden di Indonesia ini, kalau dicari-cari kesalahannya, itu mesti ada salahnya, mesti ada korupsinya, ya kan? Mulai dari Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Megawati, dan termasuk yang sekarang. Ya, menurut saya kalau dicari-cari mesti ada itu. Kalau mau mencari-cari. Jadi kan ini juga sesuatu yang menurut kita harus dengan daya kritis. Kalau tidak, ya kita ini betul-betul sebagai bangsa ini bisa menjadi bangsa yang gagal. Nah, dan ini karena kesalahan-kesalahan pemimpin yang tidak tahu di mana harus menempatkan diri. Masa harus menghadapi Robert Zulik? Robert Zulik itu kan salah satu neokon yang ikut menandatangani penyerbuan Irak. Harus dipelajari dulu siapa itu Robert Zulik. Gitu. Begitu juga dengan Wolfowitz. Wolfowitz baru saja melakukan korupsi. Kok dia tidak diapa-apakan? Gitu. Jadi kita harus lebih ofensif di dalam diplomasi kita. Oke. Jadi saya kembali lagi ya, momentum ini. Jadi ada yang tadi dengan elokuen sekali, masa dengan majalah saja bangsa ini kalah, iya kan? Jadi ini kansnya gimana, Ayo bantuin, bisakah Anda membenamkan ini Time Magazine? Kan judulnya? Ya, kalau kita memang negara hukum, saya yakin bisa. Koruptor paling besar sebenarnya di Amerika adalah penjualan senjata yang tidak bisa di stereo terhadap pendidikan. Semua penjualan senjata Amerika kepada dunia ketiga itu nggak bisa disidik. Maka apa segala macam nggak bisa disidik. Saya pernah jadi anggota PBB, Pak, delegasi Indonesia. Tahu apa yang mereka minta untuk illicit acquired asset, untuk pengembalian aset, mesti dibentuk monitoring body. Saya bicara pada waktu itu. When we come to the chapter of monitoring body, my only question selalu Mr. President, Chairman of the Union, is that possible that Iraq monitor US? Saya katakan waktu itu Irak belum diserang, Pak. So, karena I believe that we are still down here based on equality, equal right. Ya. So, mereka kaget. Semua ini kan monitoring untuk korupsi 30% nanti dia konsultasi kepada monitoring body. Dan siapa monitoring body itu? Amerika, Swiss, Austria, dan negara-negara kuat. Jadi kalau monitoring body based on equality, itu kan mesti kan kita juga bisa memonitor mereka. Mereka nggak pernah mau. Sekarang misalkan mengenai katakanlah nuklir,
Mereka bisa monitor katakanlah Iran dengan Korea Utara, tapi sebaliknya nggak bisa dimonitor. Jadi kembali kepada asas katakanlah kapitalisme. Tapi sayangnya kita di bangsa Indonesia Pak, bangsa tempe sih. Tempe bergizi Pak. Ya, ini sudah tempe nggak bergizi lagi. Iya. Kita nggak bisa bersatu menghadapi ini, kan kok masalah kecil. Masa kalah Mas? Ya kan, masalah kecil. Kan tadi biasa kok, masa kan dia steril terhadap gugatan. Dan habis ini saya akan minta eksekusi 1 triliun. Kedua amat si katakanlah Mulya Lubis akan mendirikan satu court of public opinion. I don't care. Dan tidak usah khawatir Anda terhadap itu. Kenapa saya khawatir Pak? Saya mempunyai kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Saya nggak pernah misal menjadi bangsa Indonesia. Tapi kalau misalkan bangsa saya difitnah, di situ saya akan berdiri. Saya nggak mau. Very good. Very good. Okay. Jadi ini begini ya, saya ulang lagi tadi yang awal ya, sebelum Anda. Emporium Amerika ini is falling down. Memang dia negara adidaya, dia tetap akan kuat, dia memiliki persenjataan yang paling kuat di dunia. Tapi peperangan kan tidak hanya itu. Irak sebentar lagi dia juga fail, seperti juga di Vietnam. Kemudian Korea Utara, dia tidak bisa apa-apa. Seandainya kita ini punya nuklir, juga Indonesia nggak diapa-apain juga. Tapi sayang dulu kita nggak mengembangkan nuklir. Bukan tidak mengembangkan, dilarang mengembangkan. Iya, dilarang mengembangkan. Jadi ini sekarang Rusia kembali bergerak ke depan. Jadi dunia juga sedang ada shift. Kita kalau tidak bisa membaca juga, saya setuju dengan istilahnya Pak tadi. Masa dengan majalah saja kita kalah, jadi bukan bangsa. Dan ini mendekati menit-menit terakhir Pak. Message Anda kepada publik, saya tidak ingin juga sepertinya pasti saya dukung Habib. Kita jangan mencari-cari kesalahan. Jadi mencari-cari kesalahan pasti ada saja. Proporsional. Ada korupsi. We are fighting against that. Do it. Semua kita lakukan. Tapi harkat dan martabat bangsa juga jangan dikorbankan. Esan. Ada teori hukum yang menyatakan begini. Satu penyalahgunaan hukum boleh dibenarkan sepanjang kepentingan publik dijunjung tinggi. Jadi, misalnya begini, ada satu ketentuan hukum yang daluarsa. Dia sudah tidak lagi tune in pada situasi. Maka penyalahgunaan atas hukum yang daluarsa ini diperkenankan sepanjang kepentingan publik dijunjung tinggi. Itu yang harus dipakai. Nah, saya mengatakan pada kasus Soeharto sebagai presiden, itu paling tidak, harus dilihat sekarang, paling tidak ada hasilnya. Hasil yang pertama, ada rumah sakit jantung, ada rumah sakit kanker, ada anak-anak yang menerima beasiswa Super Semar, ada kurang lebih 1000 masjid lewat amal bakti Muslim Pancasila, dan ada sejumlah pengusaha kecil yang sekarang masih bisa bertahan lewat bantuan-bantuan yang sampai sekarang tetap jalannya. Tapi juga ada yang negatif, ya itu positifnya. Ini sekali lagi saya bicara di dalam negeri, nanti kita bicara keluar. Ada yang negatif. Negatif adalah bagaimana terjadi pemusatan ekonomi pada P3 pada anak-anaknya, bagaimana terjadi pemusatan kekuasaan pada tangannya, dan dia selalu memainkan posisi sistem pendulum. Sehingga kaderisasi bangsa, dan itu terasa sampai dengan sekarang, terasa lamban sekali. Sehingga kita ketika mencari tokoh yang baru untuk 2009 pun susah gitu ya. Sekarang siapa sih? Karena 32 tahun lalu itu proses mobilitas vertikal itu demikian tersumbat habis. Itu yang saya lihat sebagai satu kegagalan mobilisasi politik, satu kegagalan orde baru. Itu singkat untuk dalam negeri. Keluar negeri sesungguhnya saya sangat menyesalkan kabinet Indonesia Bersatu. Saya nggak bilang siapapun, tapi saya sangat menyesalkan kabinet Indonesia Bersatu. Saya mempelajari dokumen yang saya punya yang sejak sebelum 11 September itu terjadi. Dokumen itu menyatakan bagaimana Amerika sedang membangun kembali sebuah imperium dari situasi di mana dia mulai dihajar oleh Uni Eropa, dihajar oleh China, India, termasuk oleh yang namanya Rusia yang sudah mulai bangkit perlahan. Gitu ya.
Dokumen itu, apakah Rebuilding American Defense, apa National Security Strategic ABS, apa kemudian American Defense 205 yang kemudian merancang pada posisi Asia Selatan yang sekarang masuk ke Turkmenistan dan Asia Tengah, termasuk Asia Selatan, termasuk Asia Timur. Maka nampak sekali bahwa sesungguhnya yang menjadi sasaran pokok untuk kawasan Asia Timur, bagaimana menyimbangkan kekuatan China dan India adalah Indonesia. Dan Indonesia paling gampang dilemahkan dari dua kutub Singapura dan kutub Australia. Kalau itu terjadi maka tinggal dihajar satu tokohnya. Pemimpinnya ya tumpah, lemahkan harga dirinya, kaburkan kepercayaan dirinya, maka kemudian dia akan mudah dijajah. Kalau itu ceritanya, maka isu majalah Time, isu PBB, pada hakikatnya model lama. Memberlakukan sebuah struktur kolonial, baik secara politik, ekonomi, maupun secara budaya. Dan alat paling ampuh adalah media massa. Maka pertanyaan terakhir ini begini. Kenapa Oxford Research Group menyatakan Perang Irak adalah kekalahan Inggris dan kekalahan Amerika? Itu research yang pertama. Yang kedua, kenapa kemudian ketika APEC terjadi pertemuan di APEC, Amerika membenarkan terjadi transaksi uranium antara Australia dengan Rusia. Dan pada saat yang sama, Amerika sedang memasang bom di Polandia dan Ceko dalam rangka mengintimidasi Rusia. Itu tidak lepas dari pertarungan energi dari mulai Rusia, Iran ke China dan India, termasuk ke Afgan ceritanya. Kalau itu ceritanya, maka pertanyaan mendasarnya, kenapa Indonesia mesti gamang menghadapi situasi yang sesungguhnya Amerika sedang mencari posisi diri untuk mengamankan itu? Nah, buat saya itu kegagalan. Karena Indonesia, Anda mau mengatakan tanda petik bodoh benar kita. Ya, artinya betapa sulit kita, padahal kita kaya raya. Yang kita miskin adalah miskin harga diri, miskin pengetahuan, miskin analisis, dan kemudian kita suka menjadi kaki tangan. Very good. Istilah Pavilion tadi menjadi pengkhianat. Kalau pakai istilah mereka sendiri, the great betrayal. Bahwa sejumlah pemimpin Indonesia itu disebut-sebut oleh Israel Economic Crisis sebagai the great betrayal. Jadi kita sendiri di sini sudah kita diinjak-injak, lalu dibilang lagi sama Israel Economic Crisis, you are the great betrayal. Terhadap bangsa itu sendiri. Itu kan artinya kita pengkhianat pun kita tidak punya harga diri sebagai pengkhianat. Beda dengan misalnya katakan beberapa pengkhianat seperti Soviet, seperti beberapa negara kawasan di Asia Tenggara. Dia mengkhianati kawasan, tapi kemudian dia bangga dia mendapatkan pengamanan gratis misalnya lewat Taiwan. Nah, hal seperti itu tidak kita miliki. Kenapa? Karena kita mudah dibeli. Itu yang selalu saya bilang dalam forum ini. Ketika para pemimpin bangsa ini mudah dibeli dan punya syahwat, punya nafsu berkuasa dan nafsu tahta sedemikian tinggi sama nafsu harta tinggi, maka rendah. Very good. Good point. Jadi sadly, kita OC tadi memberi jaminan akan kejar ini 1 triliun, cari kemana saja yang akan whoever is going to be on your way, tanda petik lagi nih, crush them, kan begitu, karena ini menyangkut martabat yang tadi itu. Ini bukan soal Pak Harto. Betul. Ini nothing to do dengan Pak Harto. Magnitude uangnya sudah kita bicarakan tadi. Sadly, 2009 itu closing, nearing kan. Ini momentum. Jadi harus dibangunkan satu kelompok yang harus bangun melawan ini Time Magazine yang by accident atau by design, I don't know. Ini memang spearhead dari sesuatu kekuatan. Kalau kita melawan majalah Islam, majalah aja kok bangsa ini bisa kalah. Iya, berbahaya. Ya komen. Ya, memang dalam konteks ini kita bisa menempatkan Time Magazine itu adalah representasi dari kolonialisme yang nyata. Kalau kita bisa mengatakan selama ini Indonesia kan sudah mengalami penjajahan ekonomi, politik, oke, itu tidak kelihatan. Nah, ini yang jelas-jelas. Ya, jadi dia sudah melakukan suatu perang persepsi terhadap rakyat Indonesia untuk kemudian menjatuhkan harkat dan martabat kita secara keseluruhan, dan bukan tidak mungkin tidak hanya pada Pak Harto, nanti yang lain-lain juga akan begitu. Nah, saya melihat bahwa yang harus dilakukan mestinya kita harus tidak hanya Pak O.C. Kaligis menggugat misalnya, mungkin lebih jauh dari itu yang namanya Bank Dunia dan PBB juga harus digugat. Tidak bisa mereka dilepaskan, mereka kan juga manusia. Jadi dan menurut saya itu sesuatu yang sangat possible supaya lembaga-lembaga itu juga bertanggung jawab dan menghormati kita. Jangan sampai seenaknya aja mereka kemudian mengatakan kamu adalah
punya pemimpin negara yang paling korup nomor 1 di dunia, terus kemudian tidak ada reaksi apa-apa. Yang ada kemudian pemimpin kita dengan seolah-olah mengatasnamakan rakyat Indonesia mendatangi orang yang mengatakan itu, datang lagi ke rumahnya di sana di New York. Ini kan sangat menjijikkan menurut saya gitu. Alright, good point. So, okay. This is going to be your last statement. Jadi, get it, this 1 triliun. Kalahkan Time Magazine, taruh dia di tempat yang seharusnya dia berada. Go ahead, your last statement. Tentu sebagai penfitnah saya akan lakukan itu. Dan mimpi saya adalah mimpi orang kecil di jalanan yang berkata, kok zaman Soeharto lebih enak daripada sekarang. Gitu. Dan semoga dengan itu bangsa kita tidak terpuruk karena kita membiarkan diri kita difitnah terus. Mari kembali kita bersatu. Very good, very good. So, okay, Fadli dan Ehsan, moga-moga episode kita ini memberikan satu imbangan opini publik yang ini saya adakan karena saya melihat ada penempatan masalah yang sudah makin hari makin tidak proporsional. Segala sesuatu yang mengenai hubungan kita dengan pihak ketiga, pihak luar, yang selalu kita ini berada dalam satu situasi yang kelihatannya tidak memiliki martabat dan tidak memiliki keberanian. Moga-moga episode ini bisa didengar oleh baik yang memimpin maupun yang dipimpin. Insya Allah besok kita masih akan melihat matahari terbit dari ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Da da da.